Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrija Izati Syalagan, NIM 1804011163. Di sini saya akan menjelaskan tentang data manipulation language. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, data manipulation language atau DML digunakan untuk mengelola record-record yang ada di dalam tabel. Dan pada praktikum kali ini yang akan dibahas adalah penambahan data menggunakan insert dan values. Langsung saja kita mulai ke tahap-tahapnya. Check it out. Pertama-tama kita buka MySQL command line client, lalu ketikkan password dan tekan enter. Nah, di sini yang kita gunakan adalah database yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan sintak use Febrija, setelah itu tampilkan tampilannya dengan show database. Setelah itu langsung kita masuk ke langkah pertama, yaitu membuat tabel baru. Setelah masuk ke dalam database tadi, kita akan membuat tabel baru untuk menampung data pegawai dengan kriteria field seperti pada video ini. Nah, di sini field yang kita buat adalah NIP, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Dan tipenya kita menggunakan tipe varchar. Oke, setelah semuanya selesai, kita tekan enter, lalu langkah selanjutnya kita akan menampilkan tampilan pada tabel baru yang baru saja kita buat tadi. Dengan sintak dash space table space data underscore pegawai titik koma enter. Nah, ini dia tampilan dari tabel data pegawai. Dan sekarang kita akan menampilkan tabel baru dengan field yang baru saja kita buat tadi dengan sintak dash space data underscore pegawai titik 2 enter. Nah, ini dia tampilan pada tabel baru dengan field NIP, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Langsung saja kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan data ke database. Setelah tabel tadi dibuat, kita akan melakukan penginputan data dengan menggunakan sintak dasar insert space into. Nah, di sini kita akan memasukkan data-datanya, yaitu nomor induk pegawai, nama, alamat, email, dan nomor telepon, seperti yang terlihat pada video.
Mohon maaf, di sini ada kesalahan atau error karena email yang saya gunakan atau yang saya ketik terlalu panjang. Maka kita ulang kembali inputan pada data pegawai dengan email yang sedikit singkat. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan menampilkan tampilan pada data pegawai dengan sintak des space data underscore pegawai titik koma enter. Nah, setelah tampilannya sudah muncul, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melihat data yang telah dimasukkan. Untuk melihat data yang telah dimasukkan, kita akan menggunakan sintak select space bintang space from space data underscore pegawai titik koma enter. Selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis di mana kita akan menginput data seperti di contoh sebelumnya, tetapi kita akan menginputkan data 2 kali. Setelah itu apa yang terjadi? Mari kita simak di video ini. Nah, di sini di analisis pertama kita akan menginputkan data yang sama seperti di contoh sebelumnya. Jadi penjelasan saya adalah jika kita menginput sebuah tabel dengan inputan data di mana salah satu data itu berbeda, misalnya di nomor telepon, maka hasil inputan itu akan berhasil, seperti foto yang terlihat pada video. Lanjut, kita akan masuk ke analisis kedua. Nah, di sini data yang kita inputkan error. Kenapa? Karena data yang kita inputkan pada nomor telepon itu berlebih, sedangkan tipe varchar sebelumnya yang kita input pada membuat tabel baru hanya mencakup 15 tipe atau 15 angka. Jadi seharusnya yang kita inputkan itu tidak lebih dari 15 tipe varchar. Maka kesimpulannya adalah jika kita menginputkan suatu data tidak lebih dari tipe varchar, misalnya tipe varchar itu 15, maka hasil inputan itu akan berhasil. Maka sebaliknya jika kita menginput data lebih dari tipe varchar, misalnya 16 atau seterusnya, maka hasil inputan akan error. Lanjut, kita akan masuk ke analisis ketiga. Nah, di analisis ketiga ini penjelasan dari saya adalah berhasil karena data yang diinput atau data yang dimasukkan sesuai dengan kriteria tabel, di mana NIP, nama, alamat, email, dan nomor teleponnya sesuai dengan tipe atau banyaknya tipe, yang mana data yang dimasukkan tidak lebih dari tipe varchar pada tabel.
Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan 2 baris data atau lebih ke database. Nah, di sini jika kita ingin memasukkan 2 baris data atau lebih secara langsung dalam satu perintah query insert, maka format sintak yang digunakan adalah seperti yang terlihat pada video. Selanjutnya tekan enter, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melihat data yang telah dimasukkan. Di sini kita akan memasukkan sintak select space bintang space from space data underscore pegawai. Setelah semuanya berhasil, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan data ke database. Nah, di sini kita akan memasukkan data tanpa nilai data untuk kolom atau field email. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan menampilkan atau melihat data yang telah dimasukkan dengan menggunakan sintak select space bintang space from,
space data underscore pegawai. Nah, pada tabel atau tampilan tabel yang baru saja muncul, perhatikan pada field atau kolom email. Untuk data yang terakhir kali dimasukkan, nilai datanya adalah 0, karena untuk kolom email atau field email nilai datanya tidak dimasukkan. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan data ke database dengan urutan kolom acak. Nah, di sini jika urutan kolom acak atau tidak sesuai dengan urutan kolom pada definisi tabel, maka hal ini tidak akan menjadi masalah, seperti yang terlihat pada video. Oke, untuk melihat atau menampilkan data yang telah dimasukkan, kita akan menggunakan sintak select, space bintang, space from, space data underscore pegawai, _2, enter. Oke, setelah semuanya berhasil, maka percobaan kali ini selesai. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.